menyampaikan permohonan maaf belum bisa membersamai acara ini, tapi beliau titip pesan melalui sambutan agar disampaikan. Yang pertama, beliau mendukung penuh acara deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Juang ini. Ya, semoga beliau selalu sehat selalu. Lalu beliau juga sampaikan salam kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini, termasuk beliau juga sangat menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis yang meminjam alat kekuasaan negara, dalam hal ini meminjam institusi kepolisian. Itu yang beliau sampaikan kurang lebihnya, dan sebagai amanah dari beliau saya juga sampaikan. Selanjutnya saya mewakili tim advokasi, ada koordinator non litigasi saya sendiri Ahmad Kozinudin, sarjana hukum. Sementara bertindak sebagai koordinator litigasi adalah Bang Petrus Celestinus, sarjana hukum. Acara ini memang kita dedikasikan bagi sejumlah pahlawan-pahlawan kita ya. Yang terpampang di sini adalah pahlawan-pahlawan kita. Ya, beri aplaus untuk pahlawan-pahlawan kita. Ada Egi Sujana, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hadi Lubis, Roy Suryo, Rismon Hasiwalan, Sifau Natia Suma, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansa Susilo, dan Alindo alias Aldo Hussein. Jadi ini semua adalah pejuang kita. Walaupun secara hukum yang represif ini, nama-nama beliau ini disebutkan sebagai terlapor. Ya, versi polisi silahkan terlapor, versi termul biarkan itu terlapor, tapi versi kita, beliau-beliau ini adalah pejuang bagi kita semua. Beri aplaus. Karena itu acara hari ini memang kita dedikasikan bagi beliau-beliau ini. Kita kasih aplaus lagi. Jadi melalui acara ini kita ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, pejuang-pejuang kita ini tidak sendirian dalam perjuangannya. Setuju? Karena perjuangan untuk mengungkap kejujuran dan kebenaran soal ijazah palsu saudara Joko Widodo bukanlah untuk dan atas nama kepentingan beliau-beliau ini saja, tetapi ini adalah kepentingan segenap rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melalui forum ini ingin menegaskan bahwa kita semua akan membersamai dan membackup penuh pejuang-pejuang kita ini. Beri aplaus sekali lagi. Jadi kita pastikan kita tidak akan membiarkan sendirian para pejuang-pejuang kita ini. Dan kita tentu buktikan itu dalam sejumlah agenda yang lalu. Misalnya dalam pemeriksaan untuk undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, alhamdulillah terima kasih semua hadir membersamai, walaupun ada yang sampai malam. Ada yang paling heroik pejuang kita Ibu Kurnia Triroyani, diperiksa dari jam 10 pagi sampai 11 malam, bahkan 2 kali diperiksa. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Ya, juga yang lainnya juga sama, dia diperiksa sampai lama. Tapi ternyata kriminalisasi ini tidak saja menyasar pada tokoh-tokoh yang kita kenal kritis dalam hal ijazah palsu, tetapi orang-orang yang punya ya kapasitas untuk mengedarkan perjuangan ini kepada masyarakat sebagai YouTuber ternyata ikut disasar sebagai terlapor. Nah, di antara kita juga ada Benyamin Mikael Sinaga, beri aplaus buat YouTuber kita. Ya. Ada Nudian Susilo dan Babe Aldo, itu juga hanya mengedarkan YouTube, itu juga jadikan terlapor. Jadi isunya ini bukan lagi pencemaran dan fitnah terhadap saudara Joko Widodo. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan, 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 lawan. Jadi sekali lagi, munculnya nama-nama ini nanti kita kasih kesempatan masing-masing untuk menyampaikan pesan ya perjuangannya. Kita terima tantangan dari saudara Joko Widodo. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo yang hari ini tidak saja bernarasi tentang adanya orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghinakan dirinya sehina-hinanya, tapi dengan laporan yang menyebutkan bahwa terlapor saudara Joko Widodo
mendeklarasikan perang bubar, perang semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Lawan! Jadi ini saya sedang dalam kapasitas lawyer merangkap sebagai aktivis. Jadi mohon maaf kalau agak meledak-ledak begitu ya. Mas Eros mohon maaf ya, saya pinjam label aktivisnya sebentar. Karena kalau sudah begini katanya lawyer tidak layak ngomong begini begitu. Tapi terus terang ini adalah agenda non litigasi ya. Jadi ini bagian dari advokasi non litigasi, sehingga ini juga bagian dari kegiatan advokasi yang kita lakukan. Dan selamat datang Bang Petrus Celestinus selaku koordinator kita. Silakan Mbak, kawan-kawan mungkin bisa menyesuaikan untuk memberikan tempat kepada Bang Petrus Celestinus. Beliau koordinator litigasi kita. Dan terakhir, agar singkat dan yang lainnya nanti ada waktu, saya ucapkan terima kasih atas peran serta seluruh yang bisa menghadirkan acara ini bisa sukses, terutama pertama pengelola Gedung Joang. Terima kasih telah memberikan tempat untuk bisa kami gunakan. Terima kasih kepada panitia juga yang menyiapkan segala hal yang ada dari Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih kepada ARM, ada juga KNPRI, terima kasih. Ada juga elemen LBH Ormas Pejabat, terima kasih. Dan seluruh aktivis yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang terakhir saya mengimbau agar kita semua, rekan-rekan aktivis, tokoh dan ulama, ke depan akan terus membersamai agenda advokasi yang dilakukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan terakhir sebelum saya tutup, selamat datang kepada Majen TNI Purnawiran Samsu Jalal. Beliau juga lawyer ya di tim advokasi, dan mudah-mudahan beliau nanti juga bisa menyampaikan pandangannya terkait aktivitas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Acara selanjutnya sambutan kepada pejuang kita Bapak Dr. Sambutan pejuang kita Bapak Haji Muhammad Rizal Fadilah SH. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para tokoh, Pak Majen Samsu Jalal, Pak Majen Sunarko, Kiai Alfian Tanjung, Pak Said Didu, Bang Eros Jarot, para tokoh yang lain yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga mobil khusus kepada Pak Ozin, Bang Petrus dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, para hadirin pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur dapat berkumpul bersama dalam rangka membangun persaudaraan untuk melakukan konsolidasi kekuatan masyarakat umat rakyat dalam rangka melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo beserta penerusnya. Harapannya mudah-mudahan kebersamaan, persatuan kita dapat mencapai hasilnya, yaitu kemenangan, insya Allah. Paroy, selamat Paroy. Paroy Suryo. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, para pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang hadir pada kesempatan ini. Tugas dan tujuan kita tentu saja adalah membuat kepastian atas upaya kita membongkar ijazah Joko Widodo yang memiliki dugaan kuat palsu. Kepastiannya kepastian ilmiah yang sudah jelas. Para pakar, para ahli kita sudah bisa membuktikan bahwa secara ilmiah, secara keilmuan, ijazah Joko Widodo itu
memiliki kejanggalan atas keasliannya, atau kita bisa memiliki keyakinan bahwa itu adalah palsu berdasarkan kepastian ilmiah. Yang kedua, kepastian sosial. Masyarakat ini secara mayoritas sudah meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Berbeda ketika awal berangkat. Ketika awal berangkat itu meyakini itu asli, hanya sedikit yang menganggap palsu. Sekarang sudah terbalik, saudara-saudara sekalian. Jadi yang meyakini palsu sudah sangat besar sekali. Justru sekarang adalah Joko Widodo harus membuktikan ijazahnya asli, dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Yang ketiga adalah kepastian global. Urusan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah mengglobal, sudah dalam skala dunia. Dunia sudah tahu tentang status ijazah Joko Widodo itu. Tinggal satu lagi sebenarnya, kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini sedang bergerak. Melalui Bareskrim kita berupaya agar pasal-pasal yang diadukan bisa terbukti. Pemalsuan, menyuruh pemalsu, memalsukan, menyuruh memalsukan, atau menggunakan gelar palsu, menggunakan ijazah palsu. Insya Allah itu akan terbukti dalam proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim yang sedang kita dorong terus-menerus. Sementara kriminalisasi terjadi di Polda Metro Jaya. Tugas hukum kita dalam membuat kepastian hukum adalah melakukan counter attack, perlawanan balik atas kriminalisasi ini. Dan insya Allah itu akan bisa kita buktikan keberhasilannya. Soal kepastian. Yang kedua, bahwa soal ijazah palsu ini pintu masuk bagi pembongkaran kepalsuan-kepalsuan lain yang dilakukan oleh Joko Widodo. Soal kilometer 50, soal nepotisme, soal korupsi, dan soal kebohongan-kebohongan yang lain, kita bongkar semua pasca ijazah palsu ini. Yang ketiga, yang terakhir, kita berharap bahwa dukungan dalam upaya membongkar ijazah palsu Joko Widodo memiliki respon publik yang semakin luas. Para kiai, para santri umat Islam yakini upaya ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yakini bahwa inilah jihad fisabilillah, perjuangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi setan omon-omon atau asyaiton anatik. Nabi mengatakan yang cuma ngomong-ngomong mendukung kezaliman itu setan omon-omon. Dan jangan jadi juga setan bisu, melihat kezaliman diam saja. Asyaiton al-ahros namanya. Hayo umat Islam, hayo para kiai, hayo ulama, hayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Oleh karena itu perjuangan
perjuangan kita lanjutkan. Wahai para purnawirawan, wahai mama, wahai masyarakat kaum buruh, ini adalah kaum kapitalis di negeri ini yang berkuasa. Buruh, bersatulah melawan kapitalisme itu. Tunjukkan jati dirinya. Bersama-sama kita berjuang untuk menumbangkan konglomerasi yang menjajah bangsa dan rakyat Indonesia ini. Wahai mahasiswa, ini saatnya bangkit. Sekolah, kuliah untuk mencari ijazah, mendapatkan ijazah sebagai pembuktian. Sekarang ijazah dikoyak-koyak, nilai akademis ini dirusak. Itu penistaan, penghinaan kepada para mahasiswa. Ayo mahasiswa bangkit, bangkit, bangkit. Insya Allah dengan perjuangan bersama kita akan mencapai kemenangan. Kezaliman runtuh, kezaliman dikalahkan, penjajahan usir. Mari berjuang bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan dari Allah. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kandidat. Selanjutnya, selamat datang kepada Laskar Perempuan Puan Maharani. Acara selanjutnya, sambutan kepada pejuang kita Bapak Dr. Roy Suryo. Kepada Bapak Dr. Roy Suryo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru beberapa menit yang lalu saya tiba di Jakarta kembali. Jakarta kota yang membuat kita bergerak, Jakarta yang membuat kita semangat, terutama di gedung Juang 45 ini. Hormat saya kepada senior-senior kita, ada Pak Samsul, ada Pak Narko, dan juga bapak-bapak pejuang yang lain. Saya juga tadi pagi masih berada di Jogja, dan dari Jogja kemarin kita menggelorakan semangat untuk menyatakan jujur dari Jogja juga untuk mensupport Jakarta. Jadi kami di Jogja ketemu dengan beberapa tokoh berani jujur dari Jogja Jakarta untuk Indonesia. Insya Allah doakan kami segera bertemu tokoh sentral di Jogja dalam waktu dekat, dan tokoh sentral itu insya Allah juga akan membawa perubahan dan pergerakan kepada gerakan kita. Ya, ada hal penting hari ini. Hari ini disadari atau tidak, ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli. Kepada ibu-ibu yang telah membesarkan kita dari kecil, tapi hari ini ironisnya ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin,
dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya, dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja, dan kita harus teriak. Media, mohon maaf, kita beritahu hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Belum ada kesetaraan di atas hukum. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis, ya. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan kepada pejuang kita, Ibu Dr. Tifausia Tiasuma. Kepada Ibu Dr. Ibu Tifausia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, sekaligus kesempatan ini saya juga menyuarakan sahabat saya, pejuang satu lagi dari RRT, Roy Rismond Tifa, beserta dengan semua kawan-kawan. Dr. Roy sudah hadir bersama dengan kita. Dr. Rismond masih di Jogja, dan kesempatan ini saya gunakan untuk mewakili beliau juga, untuk menyuarakan. Saya di depan ini akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian. Hari ini kita berdiri di Gedung Juang, tempat sakral yang menyimpan gema perjuangan bangsa. Hari ini saya tidak hanya bicara kepada Anda semua. Saya bicara langsung kepada seseorang bernama Saudara Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo, Anda bukan lagi presiden, tetapi nama dan jejakmu masih mengikat bangsa ini dalam pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya ijazahmu? Mana ijazahmu? Anda telah turun dari tampuk kekuasaan, tetapi bukan berarti Anda bebas dari tanggung jawab moral dan hukum. Bangsa ini berhak tahu. Bangsa ini berhak menagih jawaban. Saudara Joko Widodo, saya berdiri di depanmu sekarang, Dr. Tifausia Tiasuma, beserta dengan 11 orang yang telah Anda kriminalisasi.
Saya seorang perempuan, seorang dokter, seorang akademisi, peneliti, telah diancam dengan pasal-pasal pidana yang sungguh tidak masuk akal. Pasal 27 pencemaran nama baik, pasal 28 penyebaran berita bohong, pasal 311 fitnah dan penghinaan. Semua itu hanya karena saya bersama dengan teman-teman bertanya, mana ijazahmu yang asli? Saudara Joko Widodo, Anda telah menggunakan dokumen ijazah untuk meraih jabatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden. Karena itu, atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Apakah bertanya adalah kejahatan? Apakah menagih kejujuran seorang mantan presiden adalah fitnah? Kalau Anda bersih, buktikan. Tunjukkan ijazah itu kepada publik sekarang. Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Pasal 266 KUHP, memberi keterangan palsu dalam akta autentik. Pasal 317 KUHP fitnah. Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik. Jika ijazah Anda palsu, jika dokumen Anda palsu, maka pasal-pasal ini bukan menjerat kami. Pasal-pasal ini menjerat Anda. Dan dengarkan ini, Saudara Joko Widodo. Di tangan saya sekarang ada ijazah dan transkrip asli seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Jika Anda berani, ayo tandingkan di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita bandingkan dengan mata kepala kita semua. Tidak usah menggunakan laboratorium dulu. Secara kasat mata, bandingkan kertasnya, jenis kertas, warna kertas, teksturnya, bandingkan ornamen dan logo UGM yang tertera, bandingkan tulisan cetak dan tulisan tangan yang ada pada ijazah, bandingkan cap resmi, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, bandingkan lapisan-lapisan pengaman ijazah asli, bandingkan foto wisudawan sesuai dengan peraturan UGM tahun 1985 untuk wisudawan. Lalu kita lanjutkan transkrip nilai. Format transkrip nilai, jumlah nama dan mata kuliah, jumlah SKS seorang sarjana kehutanan UGM 1985, berapa IPK minimal yang berhak menyandang gelar insinyur kehutanan UGM. Dan dengarkan lagi ini Saudara Joko Widodo. Kami tidak hanya bicara, kami sudah bergerak. Kami sudah menyampaikan 9 laporan polisi yang sudah dan sedang kami ajukan ke berbagai aparat penegak hukum, ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, ke Polres Yogyakarta. 3 laporan sudah kami masukkan, ke Polres Surakarta dan Polres lain di seluruh Indonesia atas berbagai kebohongan yang Anda buat yang berkaitan dengan ijazah, juga dugaan kebohongan yang engkau lakukan selama 10 tahun ini. Ini bukan getakan, ini bukan ancaman, ini adalah langkah hukum, langkah rakyat untuk menuntut kebenaran dari seorang yang pernah memimpin negeri ini, yang selama 20 tahun menikmati fasilitas dan kenyamanan seorang pejabat yang didanai oleh APBN, yang berasal dari uang pajak rakyat, yang dibayarkan dengan darah kami, dengan air mata kami, juga
pesangon dan pensiun, serta rumah 12.000 meter persegi yang engkau nikmati seumur hidupmu, yang dibiayai oleh uang pajak kami. Kami berhak menuntut kebenaran sebagai ganti uang pajak yang kami bayarkan. Saudara Joko Widodo, engkau bukan lagi presiden. Engkau masih manusia yang wajib bertanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan sejarah. Hari ini dari Gedung Joang kami berseru, hentikan kriminalisasi terhadap kami semua. Tunjukkan ijazahmu Joko Widodo. Tunjukkan dokumen-dokumenmu Joko Widodo. Buktikan bahwa engkau bukan penipu bangsa ini. Kebenaran tidak akan mati, sejarah tidak akan lupa, dan suara rakyat tidak bisa dibungkam. Sekarang izinkan saya bicara kepada Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Viva bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden. Kami dipanggil polisi, diperiksa, diancam pasal-pasal yang seharusnya hanya digunakan untuk kejahatan sungguhan. Apakah Bapak hanya diam saja? Bapak Presiden, hentikan kriminalisasi rakyat yang mencari kebenaran. Berikan perlindungan hukum bagi mereka yang menyuarakan hak konstitusionalnya. Perintahkan kepada aparat penegak hukum untuk bersikap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kebohongan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Di Gedung Joang ini, kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tetapi untuk juga membersihkan bangsa ini dari noda-noda kebohongan, dari noda-noda penipuan, dari noda-noda kepalsuan, agar tidak mengotori sejarah bangsa dan negara ini. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dan kami percaya bahwa Anda akan berdiri bersama rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih Ibu Tifa, Ibu Dr. Tifa. Selanjutnya, kata sambutan pejuang kita, Ibu